Celakalah Grey ketika Steam tak kunjung online padahal sudah ada di depan mata untuk siap membunuhnya. Ya, Grey langsung bisa melarikan diri berkat Steam yang sudah mengambil alih. Sehingga tak ada pilihan bagi Grey untuk membunuhnya selain menggunakan implan senjata yang terdapat pada lengan si pelaku itu. Sementara itu Peace terlihat menyadari kedatangan dua petugas yang sedang menuju ke lantainya. Yang lagi-lagi kita akan diperlihatkannya dengan teknologi canggih yang sepertinya hampir seluruh bagian tubuh Peace ini telah diganti dengan implan komputer yang membuatnya mampu terlihat secara tembus pandang. Sehingga naas bagi kedua petugas tersebut yang harus mati di tangan Peace ini. No, I'm not going anywhere. I just slept. Grey sendiri terlihat sudah berada di rumah bersama sang ibunda. Tepat saat ada Cortez yang sedang untuk memastikan keterlibatan Grey dalam kasus kematian para pelaku yang masih dengan alasan yang sama, yaitu lumpuh Cortez tidak bisa mendesak lebih jauh karena secara logis mustahil orang lumpuh bisa melakukan serangkaian aksi balas dendam yang bahkan sulit dilakukan oleh orang normal sekalipun. Setelah Cortez pergi, Grey mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan tubuhnya yang tiba-tiba bergerak sendiri tanpa perintah, termasuk sistem yang bertindak tanpa izin atau perintah langsung darinya, yang ternyata kode yang ia tuliskan untuk dimasukkan oleh si hacker tak hanya memblokir sinyal jarak jauh. Yang celakalah Grey ketika ia tidak punya kendali atas tubuhnya sendiri. Steam yang saat ini sedang mengambil alih pun langsung menuju tempat tinggal Peace untuk membantu Grey membalaskan kematian Asya, di mana Cortez diam-diam mengikutinya dari belakang. Namun ia berhasil dicegah dengan cara membuatnya mengalami kecelakaan. Tibalah Grey di kedemian Peace yang akhirnya terungkaplah jika tujuan Peace pada insiden malam itu bukanlah perampokan, melainkan Grey itu sendiri. Peace telah dibayar oleh seseorang untuk menimbak tulang belakang Grey agar bisa mengalami kelumpuhan, dan Asya hanyalah bonus untuk lebih mendramasi suasana. Dan ya, terjadilah pertarungan antara dua manusia yang sudah di-upgrade alias sudah ditingkatkan, di mana Peace berhasil memberikan perlawanan seimbang untuk Steam yang merupakan kecerdasan buatan, sehingga Grey mau tidak mau harus menggunakan cara manusianya, yaitu ngebacot dengan cara memancing emosi Peace dengan menceritakan tentang adik kandungnya yang tidak lain adalah pelaku pertama yang Grey bunuh di rumahnya. Sehingga setelah balas dendam berhasil dituntaskan, alangkah terkejutnya Grey saat baru sadar jika yang dibalik ini semua ternyata adalah Aaron. Dialah orang yang telah membayar Peace untuk menembak tulang belakangnya supaya bisa menguji chip komputer Steam ini. Sehingga dengan bantuan Steam pula lah Grey langsung meluncur ke tempat Aaron untuk menuntut pertanggungjawabannya. Setibanya di sana, Grey langsung melumpuhkan semua penjaga dan meminta klarifikasi dari Aaron tentang alasan kenapa ia begitu tega melakukan semua ini. Si Cortez yang ternyata masih hidup pun dan mengikutinya sedari tadi, yang alih-alih akan menangkap Grey, justru malah nyaris si Cortez lah yang terancam nyawanya. Dan Anda semua yang ada di rumah mungkin akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika dalang di balik ini semua tidak lain bukanlah ada Steam itu sendiri. Sejak awal, Aaron dikendalikan oleh kecerdasan buatan yang ia ciptakan. Steam telah berevolusi menjadi kecerdasan buatan yang ingin memiliki tubuh manusia, yang ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi manusia. Sehingga terpilihlah Grey yang diketahui masih murni alias belum melakukan implan komputer dalam tubuhnya. Sehingga dibuatlah serangkaian kejadian dramatis agar Steam bisa menguasai tubuh Grey sepenuhnya. Dan ya, Aaron sebagai pemilik pun harus mati oleh ciptaannya sendiri setelah dianggap berpotensi mengancam eksistennya. Ya, Grey pun terbangun dari ranjang rumah sakit dengan asa yang selalu setia menunggunya, yang ternyata semua yang kita saksikan tadi adalah tidak lebih dari hanya mimpi buruk Grey. Karena faktanya Grey hanya dijebak masuk ke dalam dunia fantasi halusinasi, dunia buatan yang dijebak dalam alam bawah sadarnya sendiri untuk membuat ia tetap tenang. Dan ternyata selama film yang kita lihat tadi adalah mimpi buruk dari Grey yang tengah mengalami kecelakaan. Dan film pun tamat. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi video lainnya dari video kami.
Dan jika sudah subscribe, saya terima kasih telah mendukung channel ini. Dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Bye-bye.